Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam program acara konsultasi syariah dan tanya jawab, bincang agama dan tanya jawab. Sebagaimana biasanya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, terlebih dahulu kita mendengarkan tausiah, nasihat ringkas yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Abu Farhan hafizahullah ta'ala. Dan untuk lebih menghargai waktu, kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kegiatan kita konsultasi syariah, bincang santai dan tanya jawab. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah hukum ta'liqit tamaim, hukum menggantungkan jimat. Iya, hukum menggantungkan jimat. Kalimat ta'liq at-tamaim, ta'liq artinya menggantungkan, at-tamaim jamak dari kalimat tamimah. Iya, tamimah artinya apa saja yang digantungkan berupa batu, kayu, atau besi, atau kuningan, atau kadang digantungkan adalah tali-tali atau yang semisal dengannya. Kadang digantungkan di leher, digantungkan di tangan, di kaki, kadang dipakaikan kepada anak kecil. Ya, tamimah ini bertujuan untuk raf'ul bala,
untuk mengangkat bala. Apabila musibah telah turun, maka itu digunakan untuk mengangkat musibah apabila telah turun, terjadi. Dan kadang dia daf'ul bala, tujuannya untuk menolak bala, tujuannya untuk menolak sihir, menolak gangguan jin dan setan. Maka menggantungkan tamimah seperti ini, kadang digantungkan di badan, kadang digantungkan di rumah sebagai penjaga dari keselamatan, kadang digantungkan bahkan di kendaraan. Dahulu orang-orang kafir, musyrikin di zaman Nabi SAW, mereka kadang menggantungkannya di hewan-hewan mereka, supaya hewan mereka itu terjaga dari gangguan-gangguan syaitan. Maka menggantungkan tamimah seperti ini, itu termasuk perkara yang dilarang dalam syariat. Bahkan itu termasuk dari bab kesyirikan. Karena asal seorang muslim, mereka tidak boleh bertawakal, bersandar, mengharapkan keselamatan dan perlindungan kecuali kepada Allah Ta'ala. Maka seorang dilarang bertawakal, bersandar dan bergantung kepada makhluk. Ketika seorang menggantungkan tamimah, jimat ini, apakah dia gantungkan di badannya, digantungkan di anak kecil mereka, kadang digantungkan di rumah, kadang digantungkan di kendaraan dengan tujuan salamak-salamai, terlindung dari syaitan, maka itu adalah bentuk dari bentuk kesyirikan. Iya, karena itulah syariat ini kita tidak hanya disuruh sholat, puasa, bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan apa saja, tanpa memperhatikan lawan dari ibadah tersebut. Karena ibadah tidaklah dianggap sebagai ibadah yang benar sampai ibadah itu lepas dan bebas dari kesyirikan. Sama seperti salat, tidak dikatakan salat sampai salat itu ada taharahnya, bersuci dari hadas kecil dan besar. Maka apabila hadas ini dicampuri oleh pembatal dari pembatal wudu misalnya, maka wudunya itu tidak syah. Sama dengan ibadah, apabila dicampuri oleh kesyirikan, maka kesyirikan itu akan merusak ibadah kita. Di sana terdapat banyak dalil dari Quran dan Sunnah Nabi SAW menjelaskan tentang haramnya menggantungkan jimat. Ya, haramnya menggantungkan jimat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 38, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah ya Rasulullah, yakni katakan kepada umatmu, "Afara'aitum ma tad'una min dunillah." Bagaimana pendapat kalian terhadap apa yang kalian ibadahi dan apa yang kalian doai selain daripada Allah? Apa pendapat kalian terhadap apa yang kalian doai selain daripada Allah? In aradani Allahu bidurrin, jika Allah Ta'ala ingin memberikan mudarat kepadaku, jika Allah Ta'ala ingin memberikan bahaya kepadaku, Allah Ta'ala ingin menimpakan bahaya kepadaku, hal hunna kasifatu durrih, yang kalian doai selain Allah, yang kalian percayai, yang kalian besarkan selain Allah, apakah dia bisa menghilangkan bahaya itu? Misalnya seorang mengagungkan kuburan, misalnya dia mengagungkan para wali, dia mengagungkan apa saja yang dia sembah dari batu-batu. Seperti orang musyrikin dulu menyembah Hubal, mereka menyembah Lata dan Uzza dan Manat. Mereka punya patung-patung. Sampai Nabi SAW itu ketika terjadi Fathu Mekkah, pembebasan kota Mekkah, Nabi dari Madinah kemudian membebaskan kota Mekkah dari tangan orang-orang musyrikin, para penyembah berhala. Nabi meruntuhkan berhala yang ada di Mekkah sebanyak
360 berhala yang bergantung di sekitar Ka'bah. Jadi mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga berdoa kepada Lata dan Uzza, berhala mereka. Jadi sekarang ini banyak orang menyembah bukan cuma berhala ya, banyak bentuknya, tapi sebenarnya mirip dengan berhala, seperti keris-keris yang diagungkan, yang dianggap keramat. Kadang kuburan juga kadang diagungkan, orang datang ke sana berdoa. Jadi Nabi SAW diberitahu ya, katakanlah kalau seandainya Allah Ta'ala menginginkan untuk memberikan bahaya kepada saya, apakah berhala yang kalian sembah itu, kuburan yang dibesarkan, keris yang diagungkan, batu-batu yang dibesarkan, apakah dia bisa menolak bahaya dan mudarat yang Allah ingin turunkan? Atau kebalikannya, jika Allah Ta'ala menginginkan saya diberikan rahmat, hidayah, petunjuk, apakah mereka bisa menahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qul hasbi Allah. Mereka pasti tidak bisa. Artinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan keselamatan, hidayah, rahmat, dan tidak ada yang bisa menolak dari kita segala musibah, bahaya, keburukan, kecuali hanya Allah. Karena itu kita disuruh bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, bersandar penuh, percaya dengan apa yang ada di tangan Allah, maka pasti Allah Ta'ala akan mencukupkan dia. Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Maka di akhir ayat ini katakanlah ya Rasulullah kepada mereka, katakanlah cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tempat bertawakal, bersandar orang-orang yang bertawakal. Jadi kalau kita menginginkan keselamatan pada diri kita dari segala bahaya, mudarat, musibah, kita menginginkan keselamatan untuk anak-anak kita, kita menginginkan keselamatan untuk keluarga, istri-istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kita menginginkan keselamatan untuk rumah kita, selamat-selamat ibarat rumah kita, kendaraan kita, kita inginkan keselamatan semua itu. Tidak ada jalan lain kecuali kita bertawakal kepada Allah. Ya, jangan kita melakukan perkara-perkara kita bertawakal kepada manusia, kepada makhluk, sampai kita menggantungkan tolasim. Kadang ada orang menggantungkan di rumahnya itu tolasim. Ya, ada yang dia gantungkan di rumahnya. Yang dia gantungkan ini menurut dia bisa mendatangkan keselamatan. Iya. Kadang juga digantungkan di mobil. Di mobil ini, jadi mobilnya nanti ini supaya selamat mobilnya. Ini kan keyakinan tidak bertawakal kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan kita ketika kita keluar rumah, Nabi suruh kita bertawakal kepada Allah. Apa yang kita baca kalau keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal, bersandar penuh hanya kepada Allah. Kalau kita keluar, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di luar. Walaupun kita punya jimat, walaupun kita punya baca-baca, pakai-pakai. Kalau kita bersandar kepada hal itu, maka itu justru akan melemahkan kita. Justru akan melemahkan kita. Coba lihat ya, ketika sahabat Ibn Mas'ud, itu sahabat mulia ya, hafidz Quran, ketika dia pulang ke rumahnya, dia lihat sebagian keluarganya ada yang digantungkan di badannya tali-tali. Setelah itu faqata'ahu, Nabi Ibn Mas'ud memutuskan tali itu ya. Kemudian beliau berkata, tidak pantas keluarga Ibn Mas'ud menggantungkan di badannya seperti ini, karena ini bentuk tawakal kepada selain Allah, dan bertawakal kepada selain Allah itu hukumnya kesyirikan. Karena itu tidak ada perselisihan di kalangan semua para ulama bahwa menggantungkan jimat itu kesyirikan. Tidak ada perselisihan. Karena Nabi SAW bersabda dengan hadis yang jelas, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menggantungkan tamimah,
jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah. Dia mempersekutukan Allah Ta'ala dalam bersandar dan bertawakal. Dan saya sudah jelaskan tadi apa maknanya tamimah, jimat. Jimat itu dalam bahasa Arab, jimat itu dalam bahasa syariat. Jimat itu tidak pilih merek, apa saja bentuknya terserah. Mau dia kayu, ya, karena sekarang orang kadang dia buat jimat itu ada bentuknya kayu, ada yang bentuknya dari bambu, ya. Bambu itu biasa ada isinya di dalam. Nah, kalau sekarang ini bambu petuk. Nah, itu kesyirikan itu, dijual sampai 1 miliar. Dibeli mahal-mahal, bikin masuk orang neraka. Iya, itu bambu petuk. Dibeli kadang mahal sekali. Karena pelaris. Memberikan pelaris, katanya bisa menjaga. Berarti ada selain Allah Ta'ala yang bisa memberikan laris. Kalau kita menjual, kita tidak bisa laris jualannya kalau bukan Allah yang takdirkan seperti itu. Jadi tidak boleh kita tawakal kepada apapun selain Allah. Sama dengan bambu petuk itu tadi. Ya, apa bedanya dengan berhala itu? Sama. Ya, cuma bentuknya saja yang beda. Jadi itu jimat, ya. Bentuknya mau dia bambu, mau dia kayu, mau dia besi, mau dia kuningan. Kalau dulu itu kuningan, ya. Kuningan digantung di sebagian badan, di tangan, ya. Mau dia besi, mau dia apa saja, digantungkan di leher. Kadang tali digantungkan di perut anak kecil. Kadang juga ada orang besar gantungkan di perutnya tali, ya. Kemudian ada kadang mereka menggantungkan itu tulisan-tulisan. Itu namanya tolasim. Kadang digantung itu di depan rumah. Kadang dalam rumah di atas pintu. Itu namanya tolasim. Tolasim itu tulisan yang tidak jelas apa maknanya. Biasanya kebanyakannya itu sebenarnya isinya adalah bentuk meminta dan berdoa kepada jin. Yang biasa orang kadang berlebihan sama penghuni rumah, ya. Orang biasa bilang posisi bola. Ini banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Ya. Posisi bola artinya, ya, namanya posi artinya pusat, pertengahan rumah. Di rumah itu ada pertengahan rumahnya, ada tiangnya. Kadang orang meyakini bahwa rumah ini angka pengonronna, angka pajagana. Ada penjaganya rumah itu. Jadi caranya kalau kita mau selamat-selamat, kita kasih dia makanan. Penjaga rumah itu kan pasti bukan manusia, kan? Karena orang itu pasti ada penjaganya, itu bukan di dalam, tapi di depan rumah, satpam. Kalau satpam ini tidak apa-apa dikasih makan. Kalau penjaga rumah maksudnya perkara gaib, pengonron mabolai, itu dikasih makan sekali setahun setelah Idul Fitri kadang. Dikasih makanan khusus kayak sesajen. Itu kan tidak bisa makan itu. Ajak mondre naseng. Ada nih orang memakan ini. Disimpan sampai 1 minggu itu tidak ada yang makan. Kenapa tidak dikasih saja orang dikasih makan? Itu karena ada keyakinan. Keyakinannya apa? Nanti kalau dikasih ini sesajen pengonron nabolai, posisi nabolai naseng, ya. Nanti itu rumah kita bisa terjaga. Kenapa bukan meminta kepada Allah Ta'ala? Bukankah Allah yang menjaga seluruh alam semesta ini? Itu juga keyakinan orang musyrikin. Orang musyrikin itu yang menjaga alam, orang musyrikin meyakini bahwa Allah Ta'ala itu mudabbir. Apa itu mudabbir? Mudabbir itu yang mengatur alam semesta. Malam dan siang, matahari dan bulan, bersilih berganti malam dan siang. Orang musyrikin meyakini 100%. Dia yakini Allah yang buat seperti itu. Kenapa ada kaum muslimin meyakini ada yang jaga ini rumah, angka pengonronna laut, ada penjaganya laut, ada penjaganya jembatan, ada penjaganya gunung, ada penjaganya kuburan, ada semua penjaganya. Dan itu sama keyakinan orang-orang Buddha, orang musyrikin, orang Hindu, sama keyakinannya. Kan mereka, Tuhan mereka itu namanya Dewata, Tuhan mereka. Ada dewa air, keyakinan orang Hindu, ya. Ada dewa laut, dewa air, dewa tanah, dewa angin, dewa api. Apa artinya dewa? Dia yang jaga dan dia yang kuasai. Tidak ada penguasa di alam semesta kecuali Allah. Tapi ini dikonsumsi oleh kaum muslimin. Engkau tuh pengontrol di jembatannya. Kalau kau lewat di jembatan itu harus kau langsung minta izin. Izin. Tabe puang.
Ini kan bentuk bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Sebagian kaum muslimin ada yang tidak lewat di jembatan itu kecuali harus lempar telur. Itu namanya bertabarruk. Apa yang tabarruk? Mencari berkah supaya dia terjaga dari keselamatan. Dulu kata Nabi SAW di zaman Bani Israel, kata Nabi ada 2 orang yang ingin lewat di suatu kampung. Marra rajulun biqaumin lahum sanamun, kata Nabi. Ada 2 orang ingin berlalu di suatu kampung, tapi di penduduk kampung ini, khusus di kampung itu tidak ada orang yang boleh lewat di situ, kata Nabi, kecuali dia harus bertabarruk. Dia kasih bahasa kita, dia kasih apa saja dia sedekahkan di situ supaya dia bisa lewat. Dia bersedekah untuk siapa? Bersedekah bertabarruk untuk berhalanya orang di situ, di kampung itu. Ya, sama kalau di kampungnya tidak bisa kita lewat kampungnya itu kecuali kita harus singgah di situ, kemudian kita bertabarruk kepada berhala mereka. Bertabarruk itu kita mengeluarkan harta, apakah bernilai hartanya atau tidak, yang penting dikasih di situ supaya berhalanya itu bisa bebaskan kita selamat. Jadi kata penduduk kampung, qarib, bertakarrublah kalian. Ini 2 orang mau berlalu, kata Nabi. Ini terjadi di zaman Bani Israel. Bertakarrublah kalian. Maka orang yang pertama yang disuruh oleh penduduk kampung berkata, ma laysa indi syai'un uqarrib. Ma indi syai'un uqarrib. Saya tidak punya sesuatu yang saya bisa takarrubkan untuk berhala kalian. Kata penduduk kampung, qarrib walau dzubaban. Bertakarrublah walaupun 1 ekor lalat. Lalat ini ada nilainya kalau dijual di pasar. Saya mau jual lalatku ini 10.000 satu. Nggak ada orang mau beli lalat, nggak ada harganya. Tapi orang ini disuruh bersedekah lalat. Kamu tidak boleh lewat sampai kamu mengeluarkan harta apa saja dalam bentuk pengagungan kepada berhala mereka. Maka penduduk kampung berkata, kalau tidak ada kamu cari lalat, biar lalat saja. Faqarraba dzubaban. Maka dia cari, ternyata dia dapat lalat. Ini, ambil. Fakhalla sabilahum. Maka orang itu pun dibiarkan berlalu oleh penduduk kampung. Kata Nabi SAW, fadakhalan nar, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Iya. Dia masuk ke mana? Ke dalam neraka karena sebab itu tadi. Orang yang kedua disuruh bertakarrub. Jadi orang kedua lagi disuruh qarrib. Apa kata dia? Saya tidak akan bertakarrub, mengeluarkan harta dalam pengagungan kepada selain Allah. Saya tidak akan melakukannya kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Bertakarrub itu artinya mendekatkan diri supaya kita terjaga dari keselamatan, supaya kita diselamatkan, supaya kita mendapatkan keselamatan dan perlindungan. Dan ini tidak boleh kita bertabarruk kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Ya. Jadi sama itu ya. Sama itu dengan telur. Jangankan telur, orang tadi yang bertakarrub dengan lalat, itu kata Nabi SAW, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Ada orang masuk surga karena lalat, kata Nabi, dan ada orang yang masuk neraka karena sebabnya lalat. Kenapa masuk neraka karena lalat? Itu tadi kisahnya. Karena dia bersedekah lalat sehingga dia pun dibiarkan berlalu. Dan ini dalil menunjukkan bahwa seorang itu bisa sekali terjatuh dalam kesyirikan dalam kondisi dia tidak sadar. Seperti orang ini. Yang kedua, kadang seorang itu terjatuh dalam kesyirikan dalam kondisi sebenarnya dia tidak memaksudkan untuk berbuat syirik. Iya. Bukan tujuan dia sebenarnya berbuat syirik, tapi dia terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Coba lihat orang ini. Orang ini sebenarnya safar, mau berjalan, tapi karena dihalangi jalannya sampai dia bertakarrub, jadi dia keluarkan saja. Yang penting kita bisa lewat. Tujuan dia bukan berbuat kesyirikan, tapi dia terjatuh dalam kesyirikan karena dia bodoh tentang syirik dan tauhid. Makanya seorang tidak boleh dia bodoh tentang tauhid. Ya. Jangan dia bilang, yang penting kan kita sholat. Tidak. Nabi SAW dan seluruh Nabi dan Rasul diturunkan untuk mempermantap itu tauhid. Jadi kita harus belajar tauhid. Tidak boleh kita jahil tentang tauhid. Karena nanti kita seperti ini. Jadi orang yang kedua disuruh bersedekah, qarrib walaupun lalat. Kata dia, saya tidak akan bertakarrub kecuali kepada Allah Ta'ala.
maka kata Nabi SAW, orang itu pun dipenggal lehernya dan dia masuk ke dalam surga. Kata Nabi. Jadi masuk surga satu karena lalat, itu yang dipenggal lehernya. Yang kedua masuk neraka karena lalat, dan dia tidak memaksudkan berbuat kesyirikan. Ini ma'asyarul muslimin rahiman wa rahimakumullah jami'an, pentingnya kita belajar tauhid. Jadi man ta'allaka tamimatan faqad asyrak, kata Nabi SAW, siapa yang menggantungkan jimat ini maka dia telah berbuat kesyirikan, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, dan jimat itu saya sudah jelaskan tadi, apa saja yang digantungkan, apakah itu batu, kayu, ya, apakah itu digantungkan adalah kuningan atau adalah tali-tali digantungkan di badan, kadang digantungkan ke anak kecil, kadang ada yang digantungkan di rumah supaya rumah itu selamat-selamat rumahnya. Tidak boleh kita meyakini seperti itu. Digantungkan kadang di kendaraan, dulu menggantungkannya di hewan, sekarang ada orang digantungkan di mobil, jimatnya digantungkan di mobil supaya apa? Tidak balik mobilnya, ya, supaya selamat ibolana. Kadang juga dia beli mobil kemudian dibaca-bacai lagi di mobil, beli lagi motor dibaca-bacai lagi motornya. Tidak ada keselamatan kecuali kepada Allah Ta'ala. Tidak perlu kita berbuat seperti ini, karena Allah Ta'ala berfirman, Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah ya Rasulullah, orang yang berbuat seperti ini, katakanlah kita itu harus bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Ta'ala dialah yang mencukupkan dan menyelamatkan kita. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman juga, hendaklah kalian bertawakal kepada Allah in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Karena itulah tidaklah beriman seseorang sampai dia bertawakal kepada Allah. Tawakal itu ibadah. Tidak boleh kita bertawakal kecuali kepada Allah. Ya. Baik. Dan Nabi SAW juga bersabda, man ta'allaka tamimatan wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu, apa saja dia gantungkan, di badan, di kendaraan, di rumah, apakah bentuknya itu tadi yang kita sebutkan, tali, kayu, besi, kuningan, itu semua jimat namanya. Siapa yang menggantungkan sesuatu seperti ini, kata Nabi, wukila ilaihi, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan penjagaan kepada dia. Dia akan diwakilkan kepada dirinya sendiri. Bahkan kadang seorang yang berbuat seperti ini, wukila ilaihi, dia akan bergantung terus kepada sesuatu itu. Dan ini sangat menyakitkan sekali. Seorang yang bergantung kepada selain Allah menyusahkan hidup, tidak akan memberikan ketenangan. Makanya orang-orang tua kita dulu ada yang berbuat seperti ini, jangan kita ikuti. Kita ini beragama bukan agama nenek moyang. Kita beragama harus dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Karena itu kalau orang-orang dulu itu dia gantungkan jimat di perutnya anaknya. Ya, ada anak bayinya, dia gantungkan jimat di situ. Kadang kalau tidur, ngegantungkan paniti di dondonya. Kasih paniti dengan apa itu yang panini, itu. Ini panini kan kalau dia bilang ini sebab keselamatan, panini dengan paniti. Di zaman Nabi tidak ada paniti dengan panini. Tapi orang Bugis dia katakan ini sebab keselamatan. Menjadikan sesuatu, ya, ini kita punya kaidah, ya, akhdhul asbab, mengambil sebab yang tidak disyariatkan dalam syariat, itu namanya kesyirikan, itulah jimat. Jadi apa saja yang kita ambil jadi sebab yang tidak dianggap sebagai sebab dalam syariat, bukan sebab syar'i dan bukan sebab kauni. Ini pembahasannya mau di luas sebenarnya ini kalau kita membahas. Ya, luas, tapi waktu kita terbatas, ya. Siapa yang mengambil sebab yang tidak pernah dituntunkan dalam syariat itu sebagai sebab, jangan coba-coba kita ambil itu sebagai sebab. Karena kita ambil itu sebagai sebab, ternyata itu sebabnya tidak syar'i dan tidak kauni, maka kita bersandar kepada sebab itu, hukumnya kesyirikan. Kan ada yang diizinkan dalam syariat, seperti obat. Obat itu kan sebab syar'i dan kauni, tidak dilarang dalam syariat. Kemudian yang kedua, memang ada hubungan sebab dan akibat. Selama obatnya itu memang diizinkan dalam syariat dan sebabnya itu mubah, ya, seperti sakit kepala minum Bodrex, itu kan sebab, boleh. Tapi kalau dia sakit perut minum air kencing orang, dijadikan sebagai sebab, tidak boleh dijadikan sebab, karena itu tidak kauni, tidak ada hubungannya.
Tidak ada hubungannya. Jadi ini pembahasannya luas. Sama dengan sebab yang tidak syar'i. Ya. Setelah dia berobat kiri kanan, tidak bisa sembuh. Ada caranya, datang ke dukun. Ternyata datang ke dukun sembuh. Nah, berarti ini sebab atau tidak yang syar'i? Ini bukan sebab. Kenapa kita katakan bukan sebab? Karena dilarang dalam syariat mendatangi dukun. Nabi SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Siapa yang mendatangi dukun? Kalau orang sekarang bukan lagi dukun namanya, orang pintar. Karena mereka rubah-rubah namanya, orang pintar, orang soleh. Bahkan sekarang dikasih nama ustaz. Saya datang ke sama ustaz, tanya-tanya dia. Pertanyaannya bukan konsultasi syariah. Pertanyaannya, hilangi motorku, di mana itu? Siapa yang ngambil? Pertanyaannya gaib. Bisa kena tahu itu orang. Kalau dia menyebutnya dengan kayaknya anak ngambil itu, lah bacok, tetanggamu ji, ayo dukun itu. Siapa yang bertanya di sini, bertanya saja, belum membenarkan kata Nabi, sekedar bertanya saja, tidak membenarkan kata Nabi, tidak diterima salatnya 40 hari kata beliau. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Hadisnya riwayat Muslim. Hadisnya jelas, bukan hadis palsu, hadis sahih dari Nabi SAW. Ya, tidak diterima salatnya 40 hari. Bagaimana nih? Lebih baik tidak salat. Kalau tidak salat, dosanya 2 kali lipat. Pertama, dosa meninggalkan salat. Dosa yang kedua, karena tidak diterima pahala salatnya. Jadi maksudnya tidak diterima salatnya 40 hari di sini, kata Imam Nawawi, tidak ada pahalanya kalau dia salat. Begitu maksudnya. Jadi dia salat 40 hari, tidak ada pahalanya, hilang. Kenapa? Karena pergi ke dukun bertanya. Tapi kalau dia benarkan, ya, dia katakan hilang ini emasku, ustaz, ya, kasih nama ustaz saja, ustaz gadungan. Ya, hilang ini emas saya Pak Ustaz. Ya, Ustaznya bilang tunggu, saya dulu berdoa kepada Allah. Wah, bahasanya ya, berdoa kepada Allah. Padahal dia meminta kepada jin ini. Tidak ada orang berdoa kepada Allah tahu perkara gaib, karena Allah sudah menentukan dalam Al-Quran, la ya'lamul gaib, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Ta'ala saja. Nabi Muhammad lagi tidak tahu. Kalau ada orang yang mengaku tahu perkara gaib, apa itu perkara gaib? Perkara yang sudah terjadi sebelumnya, seperti barang hilang. Nah, itu perkara gaib. Sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Itu gaib. Motor hilang, hilang emasnya, hilang barangnya, ada yang curi mobilnya. Sudah berlalu berapa hari. Itu gaib. Ya. Yang punya rumah saja tidak tahu siapa ngambil. Apalagi orang yang ditanya. Apalagi perkara gaib, perkara akan datang. Perkara yang akan datang. Seperti apa? Jodoh. Nggak ada yang tahu jodohnya. Ya. Seperti apa lagi? Rezeki. Nggak ada yang tahu rezekinya. Atau kejadian-kejadian yang akan datang, nggak ada yang tahu. Kapan ada orang mengaku tahu perkara yang seperti ini, sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya, atau sesuatu yang akan terjadi akan datang, itu dukun. Walaupun dikasih nama ustaz. Siapa yang datang bertanya ke sini, nggak diterima salatnya 40 hari. Tapi kalau dia benarkan, dia katakan ini emasmu sebenarnya ada di bawah tempat cuci piring misalnya. Pas dia dapat, betul Nabi bilang ini Pak Ustaz. Dia benarkan. Kata Nabi SAW, man ata arrafan au kuhan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membenarkan dukun, paranormal, orang pintar atau apa saja namanya, dengan ciri-ciri tadi, dia benarkan, lam tuqballah apa, maka fasaddaqahu bima yaqul, dia benarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kufur, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Dia kufur kepada Al-Qur'an. Maksudnya apa? Karena dia meyakini dan mempercayai ada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala yang bisa mengetahui perkara gaib. Jadi ini pembahasannya luas ya. Ala kulli hal, jangan kita menggantungkan jimat dan jangan kita percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ya. Saya kira ini cukup ya waktu kita. Setelah itu kita lanjutkan sesi tanya jawab. Allah taala alam bisawab.
Baik, alhamdulillah baru saja kita mendengarkan tausiah seputar kesyirikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz bisa bermanfaat bagi kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari berbagai dosa kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Amin. Selanjutnya insyaallah taala kita masuk pada sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Di sini ada pertanyaan seputar zakat. Bismillah. Saya mengeluarkan zakat pertanian untuk mertua dan keluarga istri saya karena dari segi perekonomian tergolong kurang mampu. Zakat pertanian yang saya keluarkan itu tanpa sepengetahuan si penerima zakat. Kalau yang saya keluarkan itu berupa zakat. Pertanyaan saya, apakah sah zakat pertanian yang saya keluarkan hanya sekadar niat saja tanpa sepengetahuan si penerima? Jazakallahu khair. Iya, tentang masalah zakat, zakat pertanian tadi ya. Jadi dia keluarkan, dia sudah niatkan itu adalah zakat dia. Maka sepanjang dia sudah niatkan zakat itu dikeluarkan, maka itu sudah sah. Karena zakat itu, ma'asyarul muslimin, perlu difahami, zakat itu beda dengan sedekah. Ya, zakat itu bahasa kita wajib ya, wajib dikeluarkan. Kalau sedekah itu tidak wajib. Walaupun sebenarnya dalam Quran dan Sunnah kalimat zakat itu Allah Ta'ala namakan dengan sedekah. Ya, coba baca Al-Quran. Kalimat sedekah dalam Al-Quran, dan juga Nabi SAW kadang menyebut sedekah yang dimaksudkan adalah zakat. Iya, jadi boleh kita bagi sedekah terbagi dua. Ada sedekah yang sifatnya wajib, yang lebih kita kenal dengan zakat, dan ada sedekah yang sifatnya sunnah, yang tidak wajib. Ya, sedekah yang tidak wajib bebas kita keluarkan walaupun tidak diniatkan, yang penting kita niatkan bersedekah umum. Adapun zakat itu tidak boleh dikeluarkan kecuali kita wajib niatkan ini dikeluarkan untuk membayar zakat. Adapun orang yang dikasih zakat, tidak perlu dia tahu ini zakat atau apa. Ya, saya kira begitu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya seorang akhwat yang menyetorkan hafalan Al-Qur'annya ke dosen laki-laki? Kebetulan dosen tahfidz saya laki-laki. Kalau tidak saya setorkan, nilai saya bisa error. Kalau nilai saya error, takutnya orang tua saya berpikiran bahwa saya tidak serius belajar di kampus. Mohon nasihatnya. Ya, jadi si akhwat menyetor hafalan Quran sama dosennya ini kayaknya kuliahnya. Ya, kayaknya mungkin kuliah. Jadi harus di-store di situ. Ya, taib. Jadi sebenarnya tentang masalah ini antara perempuan dan laki-laki itu ada batasan-batasan. Ya, ada batasan-batasan yang seharusnya dijaga ya. Karena perempuan itu bagi laki-laki adalah fitnah yang paling besar. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki yang mengalahkan fitnah wanita. Fitnah wanita itu lebih berat dibandingkan fitnah harta. Banyak orang bisa menjaga diri dari harta, tapi fitnah wanita ini dia KO. Karena memang Allah sudah tabiatkan manusia seperti itu, ya. Kan itu perempuan ada batasan-batasannya terhadap laki-laki. Tentang masalah menyetor ini tadi, sebenarnya tidak boleh berbuat seperti itu ya. Ya, karena yang namanya laki-laki, biar dia ustaz, biar dia hafal Quran, biar dia hafal 100.000 hadis, dia itu manusia, bukan malaikat. Tidak akan mungkin dia tidak terfitnah. Pasti dia akan terfitnah sama perempuan, apalagi kalau perempuannya masih muda. Pasti syaitan akan buat dia berpikir macam-macam. Mantap juga suaranya, ini akan buat fitnah bagi dia. Tapi yang jadi masalah ini dia mau dapat nilai ya. Ini di luar dari kemampuan dia, karena dia sekolah ya. Nah, dia sekolah. Jadi ya fattaqullaha mastata'tum. Yang seharusnya sebenarnya dia tidak di situ sebenarnya. Ya, yang seharusnya dia tidak di situ. Iya, karena perempuan itu biar bagaimana tingginya sekolahnya, biar dia titelnya
SH, SB, apa titelnya saya tidak tahu juga. Titel-titel itu S1, S1, S2, S3 sampai seberapa. Sepintar apapun perempuan, sekaya apapun dia, tetap dia berada di bawah laki-laki. Silahkan dibaca ayat Al-Quran. Al-Quran itu menyebutkan perempuan, dan hadis Nabi SAW tidak pernah disebutkan perempuan kecuali pasti Nabi sebutkan tahta, di bawah dia. Biar dia hartanya setinggi langit, tetap dia di bawahnya laki-laki. Kapan dia memerintah suaminya, maka Nabi bersabda, la yufliha qaumun wallau amrahum ra'atan. Tidak akan beruntung sebuah negeri dan rumah tangga kalau diatur sama perempuan. Tidak akan pernah beruntung. Biar dia kaya. Jadi perempuan biar bagaimana sekolahnya tinggi-tinggi, tetap nanti ujungnya di dapur. Disitulah kesempurnaan perempuan. Kapan dia melayani suaminya dengan sabar, mencari keridhaan Allah, maka dia bisa masuk surga dari pintu manapun dia inginkan. Saat itu saja, yang penting dia taat. Yang penting dia taat. Sampai Nabi SAW berkata, "Lau kuntu amiran li rajulin, ya, ayasjuda li ahadin la amartul mar'ah antas juda li zawjiha." Kalau seandainya boleh aku perintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya, tapi tidak boleh bersujud kecuali kepada Allah. Ini Nabi ingin menyebutkan saking besarnya itu ketaatan kepada suami. Ya, ketaatan kepada suami itu adalah sebab, kata Nabi, sebab perempuan masuk surga dan sebabnya masuk neraka. Coba kita dengarkan hadis Nabi SAW. Ketika Nabi berkata, "Ra'aitun nar wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku telah melihat neraka, kata Nabi, aku melihat neraka dan kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Maka seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW, "Ayakfurna billah?" Apakah karena mereka itu kufur kepada Allah, ya Rasulullah? Apakah karena dia kufur kepada Allah? Kata Nabi, bukan karena kufur kepada Allah. Yakfurnal ashir, tapi karena dia kufur kepada suaminya. Itu sebabnya masuk neraka. Kebanyakannya karena dia kufur kepada suaminya. Bagaimana bentuk kufurnya? Nabi SAW menggambarkan. Perempuan itu, kata Nabi SAW, kalau kau berbuat baik kepada dia selama setahun, kau sudah berbuat baik kepada dia, kau kasih dia uang belanja dengan haknya, kau kasih dia pakaian, kau kasih makan dia, kau kasih dia tempat tinggal, ya, itu kan nikmat bagi seorang perempuan. Ketika dia mendapatkan suami, dalam hadis disebutkan itu adalah nikmat yang sangat besar. Coba bayangkan ada perempuan itu tidak menikah sampai tua. Bagaimana perasaannya itu? Coba tanya dia. Menangis setiap malam itu? Menyedihkan sekali itu tidak punya suami. Berat. Ya, bahasa kita gas tuh, gadis tua. Sementara kebanyakan orang sekarang mau menikah cari muda-muda. Makanya jangan nih mencengkedo kalau orang mau menikah itu jangan dikasih susah. Kasih muda saja. Karena kebanyakan juga mungkin karena perempuan ini juga dia tidak mau menikah, kecuali yang mendatangi dia itu harus gagah, banyak uangnya, bagus pekerjaannya. Jadi milih-milih. Akhirnya apa? Tidak nikah-nikah. Laki-laki juga ada yang seperti itu. Mau cari perempuan, pokoknya yang paling cantik, yang paling kaya, yang paling ini. Ya bercermin dulu lah. Ya. Orang mau menikah itu bercermin. Jangan sampai dia pilih terlalu berlebihan, dia tidak menikah. Iya kan? Dan seorang itu kalau mau menikah, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah akan berikan dia yang terbaik, insya Allah. Tapi jangan cari di tempat yang salah ya, dicari di Facebook. Saya mau menikah ini. Bukan di situ tempat mencari ya. Karena kadang ada orang yang saleh di dunia maya, belum tentu dia saleh di dunia nyata. Kalau di dunia maya, masya Allah salehnya, tapi dia adalah penjahat. Kita tidak tahu dia. Kadang kita lihat orang saleh, masya Allah gambarnya, ya, tulisan-tulisannya yang dia share, yang dia nukil, bagus semua, menggambarkan dia adalah seorang yang alim, padahal dia adalah belum tentu dia adalah orang yang saleh. Jadi jangan cari jodoh di situ, jangan. Sama orang cari jodoh di jalanan, pas dia lihat, gemaraknya ini, bagus sekali ini, cantik. Adanya perempuan laki-laki, gagah sekali. Diperiksa dulu, betapa banyak orang yang cantik, betapa banyak orang yang gagah, ternyata dia adalah orang yang tidak baik. Makanya Nabi SAW berkata, tungkahul mar'a li arba, wanita dinikahi karena 4 sebab, karena kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya, yang terakhir lidiniha fatfar bidati din taribat yadak. Yang keempat karena kesolehannya. Laki-laki mau pilih perempuan seperti itu, perempuan dia mau pilih laki-laki seperti itu. 4 sebab.
karena kecantikan, yang kedua nasabnya bagus, yang ketiga karena hartanya, dia punya harta, dan yang keempat karena kebaikannya, kesolehannya, ketakwaannya. Dia adalah wanita baik-baik, laki-laki yang baik-baik. Fadfar bidzatid din, pilihlah orang yang bagus agamanya, kata Nabi, kalau maka pasti kalian akan beruntung. Taribat yadak, kalau tidak kamu akan celaka. Ya. Jadi itu diperhatikan ya, masalah perempuan dan laki-laki ini perlu dijaga ya. Jadi perempuan itu tadi tentang masalah kuliah ya, mungkin kalau bisa dihindari, hindari semampu mungkin. Wallahu a'lam. Tayyib, selanjutnya bismillah, bagaimana hukumnya menjenguk dai ahli bid'ah ketika sakit dengan alasan agar dai bid'ah tersebut tahu bahwa akhlak ahlu sunnah itu baik dan hatinya bergerak untuk kembali kepada kebenaran. Ya, tayyib. Tentang masalah ini, yang boleh menjenguknya itu ahsannya orang-orang yang berilmu. Tidak ada masalah. Kalau dia mau menasihati, tidak ada masalah. Bab nasihat itu luas. Bab memberikan nasihat itu luas. Tapi kalau yang datang ini juga ilmunya belum, masih pas-pasan, datang ke situ diceramahi, oh iya Pak Ustaz, nah itu kan tidak bagus. Nanti dia dikasih tahu bilang, nanti kalau mati Kak, kuburkan saya di depan masjid. Tak boleh. Atau nanti kalau saya begini-begini, kamu lakukan begini. Dia ajari, dia tidak baik. Asalnya orang yang punya pemahaman yang tidak baik, ya, punya pemahaman yang keliru, tidak boleh kita bermajelis dengannya. Kenapa? Karena itu akan merusak agama kita. Kalau dunia kita rusak, panen kita tidak berhasil, bisnis kita tidak berhasil, itu masih bisa diperbaiki di dunia. Kalau agama kita rusak, kita akan bawa sampai hari kiamat. Ini bukan masalah, tidak ada orang yang mati kembali ke dunia, tidak ada. Jadi perbaiki memang di dunia ini, diperbaiki. Kalau masalah agama jangan dimain-maini. Jangan dimain-maini. Kalau masalah dunia itu sepele saja itu. Kalau rusak mesti bisa ada gantinya itu di dunia. Tapi kalau agama tidak ada gantinya. Kalau kita rusak agama kita, apalagi akidah kita rusak, ya makanya jangan berguru di tempat yang salah. Dan sampai guru ini mengajarkan kita berbuat kesyirikan atau apa. Ya, seperti sekarang ini kan banyak orang berbuat seperti ini. Kita diajak supaya pergi beribadah di kuburan, berdoa di kuburan. Itu kan guru yang salah jelas. Kita berdoa itu di masjid, berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi jangan dikunjungi yang seperti itu, tidak boleh dikunjungi. Kecuali orang-orang tertentu yang mungkin ingin memberikan nasihat. Itu bagus. Kalau tidak ada maslahatnya kita mengunjunginya, maka tidak ada faedahnya. Jangankan orang berbuat bid'ah, orang kafir saja boleh dikunjungi kalau dia mau mati. Boleh orang kafir. Musuh orang kafir mau meninggal dikunjungi, atau sakit dikunjungi, boleh orang kafir dikunjungi. Karena itu Nabi SAW mengunjungi sebagian orang yang kafir. Bahkan ada suatu kisah, ada seorang anak muda ini mau meninggal. Kemudian Nabi SAW mendatanginya, karena Nabi tahu anak muda ini baik, tapi dia musyrik, dia kafir. Nabi menjenguk dia. Kemudian Nabi SAW berkata, "Qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah sebelum kamu mati. Ucapkan. Ya. Disuruh ucapkan syahadat la ilaha illallah. Lalu anak muda ini dia lihat bapaknya. Bapaknya berkata, "Ati Abul Qasim." Taati Abul Qasim. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Taati dia. Maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu dia mati. Kata Nabi SAW, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Boleh mengunjungi orang yang parah seperti ini, tapi tentunya memberi nasihat, ya, dengan manfaat seperti perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika anak kita tanpa sepengetahuan kami sebagai orang tua telah diberi makanan dari neneknya dari tempat mak baca doang? Terus kita dapati anak kita sedang makan makanan tersebut. Makanan itu pas mau dibuang, neneknya marah. Ini fenomena ini. Tentang masalah makanan seperti itu, sebenarnya asal makanan itu boleh saja, halal saja. Asal segala makanan halal boleh saja. Ya,
Ya, cuma di acara-acara seperti itu ya ada fatwa-fatwa para ulama kita untuk menjaga diri darinya. Ya, itu dalam rangka supaya kita tidak digolongkan sama dengan itu. Jadi kalau kita tidak mau makan, jangan hadir di situ. Itu kan memberatkan keluarga namanya. Memberatkan keluarga. Jadi dia hindari ya. Dia hindari yang namanya perselisihan. Kadang memang kita tidak setuju dengan orang, tapi kita carilah cara bagaimana caranya kan. Ya, kan bisa saya kumakan memang mie saya bagianku. Jangan mie saya ini yang sudah dianu. Toh, dicari cara lah. Ya. Saya kira yang seperti ini walaupun tidak ditanyakan bisa dicarikan cara. Ya, solusi. Yang paling tahu solusi itu orang yang bersangkutan, bukan saya, karena kondisi mereka dia yang lebih tahu. Ya, dihindari semaksimal mungkin. Bagaimana caranya dia menghindar. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apun Ustaz, ana mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya merokok Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, tentang hukum merokok. Ya, tentang masalah merokok ini, di zaman Nabi SAW itu sebenarnya memang tidak ada rokok ya, ad-dukhan, bahasa Arabnya ad-dukhan. Nggak ada di zaman Nabi SAW ad-dukhan, rokok. Tapi dalam hadis, dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menghalalkan yang baik-baik dan Allah Ta'ala mengharamkan yang jelek-jelek. Itu dalil umum namanya. Jadi semua yang baik dihalalkan dalam syariat, semua yang buruk diharamkan dalam syariat. Ya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu aydiyakum ila tahluka. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah, sekarang saya tanya rokok ini baik atau jelek? Kalau orang tidak merokok dia bilang jelek, orang yang merokok bilang mantap. Itu timbangan dia. Sekarang kalau kita mau timbang, tanya ahlinya. Begitu kan? Siapa ahlinya? Ya ahlinya tanya, dokter, dok, baguskah rokok? Sekira tidak ada dokter yang normal yang bilang bagus, kecuali dokternya gila. Dia bilang bagus itu rokok. Karena sepakat semua ahli medis bahwa rokok itu merusak kesehatan. Yang kedua, rokok itu mubazir. Apa itu mubazir? Membelanjakan harta dalam perkara yang tidak baik, yang tidak Allah izinkan. Kenapa dikatakan mubazir? Karena dia bakar, dia isap, ya, tidak mendatangkan manfaat. Apa manfaatnya kira-kira? Oh, mendatangkan kesehatan. Tidak ada orang merokok tambah sehat, tambah sakit. Jadi Allah Ta'ala melarang orang merokok, ya. Nabi SAW melarang kita melakukan perbuatan seperti ini. Itu bukan karena sentimen, tapi karena memang kemaslahatan manusia. Karena itu dalam Al-Quran, kadang dalam Al-Quran melarang sesuatu bukan karena tidak ada manfaatnya. Bahkan dalam Al-Quran ada sesuatu, ada manfaatnya, tapi karena mudaratnya, bahayanya lebih besar, maka diharamkan dalam syariat. Seperti apa? Khamar. Ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan khamar, ya, ada naf'uhu, ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbar min naf'i. Akan tetapi keburukannya, mudaratnya, bahayanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Maka dilarang. Dan ini jelas sekali ya, rokok merusak kesehatan dan bisa mengantarkan kepada kematian. Makanya sudah dibuatkan gambar itu. Ada nih orang yang bocor lehernya, ada nih macam-macam gambarnya, kanker ini, kanker itu, macam-macam ya. Tapi orang yang merokok itu dia tidak baca, tidak robe itu, salah ini. Ya. Baik. Jadi saya kira enggak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang masalah rokok ini. Tidak ada yang menghalalkannya kecuali memang dia adalah perokok juga. Kalau ada misalnya ulama dia bilang boleh itu rokok halal, pasti karena dia merokok juga. Iya.
Di rokok itu jelas ya, keharamannya jelas dalam Quran dan Sunnah. Memang tidak ada nas secara terperinci khusus menyebutkan rokok itu haram, tidak ada. Tapi dalil-dalil umum menunjukkan bahwa rokok itu adalah perkara yang diharamkan. Ya, apalagi kalau kita merokok itu di depan istri kita, anak kita, itu bahayanya besar sekali. Dan tentu tidak ada orang yang ridho ya. Dia katakan, tidak ada orang yang ridho kalau anaknya merokok, tidak ada. Coba dia bilang rokok itu bagus. Misalnya dia berkata rokok bagus, halal. Kalau begitu suruh istri tak merokok juga. Anak tak juga suruh merokok. Jangan, kan bagus sih. Jadi anak umur 2 tahun, ini rokok suri anak, mantap. Orang gila itu yang seperti itu. Terus kenapa dia bilang biar bapak yang merokok? Karena bapak memang ini penjahat. Kan tidak ada yang seperti itu. Pasti dia bilang rokok itu tidak bagus. Kalau bagus, dia kasih merokok anaknya dengan istrinya. Itu kan kalau orang pakai otaknya baik-baik ya. Tapi karena orang bagi-bagi lagi, yang ada pekerjaannya halal merokok, yang tidak ada pekerjaannya tidak boleh merokok. Karena tidak ada uangnya beli rokok. Ini pembagian batil namanya. Tidak ada pembagian seperti itu dalam syariat. Berarti khamar begitu. Yang bisa beli khamar boleh, yang tidak bisa beli khamar tidak boleh. Dari mana? Pembagian seperti itu. Yang kalau bilang haram, ya haram secara mutlak. Ya, wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan, Bapak-bapak ya, saya baca ada pertanyaan dari Facebook dari salah seorang ikhwah, Tohkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan sekeluarga. Amin. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi keluarga atau orang tua? Yang orang tua itu atau keluarga kita menyuruh kita melakukan baca-baca kalau mau masuk rumah. Jadi mau pindah rumah baru ya, disuruh dulu baca-baca dulu. Ya baca-baca ini kan biasanya keyakinannya orang Bugis, Sulawesi, Makassar, supaya salama ibolana. Tadi sudah kita singgung sedikit. Sedangkan kita sudah tahu baca-baca itu tidak ada dalam syariat. Ini pertanyaannya. Apakah kita berbohong kepada orang tua terkait hal tersebut? Jika kita tidak melakukannya, orang tua tidak mau datang ke rumah. Ya, tentang masalah pindah rumah baca-bacanya jelas tidak boleh ya. Sebenarnya kita pindah rumah itu boleh saja kita bikin acara, tidak dilarang dalam syariat. Namanya dikenal dengan nama apa? Syukuran. Boleh. Kita pindah rumah, syukuran, bikin kue, potong ayam, panggil tetangga kita makan supaya kita berkenalan dengan tetangga. Itu bagus. Syekh Shalih Fauzan membolehkan seperti ini, syukuran seperti ini. Ya. Kita syukuran pindah rumah. Ya, enggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah itu dipanggil lagi, pukate, suruh baca jolo dengan keyakinan belum halal dimakan ini sampai dibaca-baca. Atau yang kedua, keyakinannya supaya rumah kita ini selamat-selamat. Ini tidak benar. Ya, makanan itu halal, yang penting syaratnya satu saja, bismillah. Ya, siapa yang sudah baca bismillah disembeli, dimakan, ya boleh sudah dimakan walaupun tidak dibaca. Tapi karena keyakinan orang Bugis itu harus begitu, jadi repot jadinya. Ya, wallahu alam. Mungkin ada yang mau bertanya yang lain. Bismillah. Ini ada pertanyaan titipan Ustaz. Yang pertama, ada seorang wanita yang suaminya baru saja meninggal dunia. Si suami ini meninggalkan beberapa harta termasuk uang cash yang jumlahnya lumayan. Si istri ini berniat untuk menginfakkan semua uang peninggalan suaminya. Apakah ini tidak mengapa Ustaz? Dan kalau tidak mengapa, jalan paling tepat untuk menginfakkan harta ini kemana Ustaz? Pertanyaan kedua, apakah boleh orang yang telah meninggal dikurbankan oleh keluarga yang masih hidup? Syukran jazakallah khairan. Jadi pertanyaannya di sini dua. Yang pertama, suaminya meninggal. Suaminya meninggal meninggalkan harta juga. Hartanya ini mungkin yang ditanyakan uang ya. Uang apa tadi? Uang cash ya. Bolehkah seorang istri menginfakkan semua harta itu? Yang pertama, dilihat dulu wasiatnya suaminya ya. Wasiatnya suaminya ini untuk apa hartanya? Kalau dia wasiatnya untuk keluarganya, oh iya. Ada suara juga di sebelah. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan. Kalau ada wasiat dari keluarganya
maka wasiat itu harus dijalankan. Jadi namanya orang meninggal itu ada namanya wasiat. Wasiat itu yang paling pertama kita jalankan. Baru yang kedua utang, itu yang kedua yang dibayar. Jadi kalau suami meninggal, wasiatnya dulu dikerjakan. Apa wasiatnya? Laksanakan. Selama wasiatnya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tidak berbuat zalim. Seperti wasiat apa? Dia berwasiat semua hartanya ini diserahkan kepada anak keduanya, tidak ada yang lain. Ini namanya kezaliman. Tidak boleh seperti itu. Ya. Atau apa? Wasiatnya ini misalnya sudah dibagi-bagi. Harta itu sebenarnya walaupun tidak dibagi-bagi, sudah ada syariat membaginya yang dikenal dengan warisan. Walaupun dia tidak bagi-bagi, sudah ada syariat yang membaginya. Anak pertama laki-laki dan kedua ketiga sekian bagiannya. Anak perempuan sekian bagiannya. Istri sekian bagiannya. Istri sekian bagiannya. Ibunya sekian bagian. Ada sudah syariat membaginya. Jadi tanya ahlinya kalau diwasiat seperti itu. Terus yang ketiga, kalau misalnya suami meninggalkan harta seperti itu, istri sudah dikasih bagiannya, boleh tidak dia menginfakkan semua harta itu? Kita katakan boleh saja. Ini kalau masih ada harta yang lainnya, ya. Kalau masih ada apa? Harta yang lain seperti rumah, misalnya mobil atau motor, masih ada yang lainnya. Tapi kalau tidak ada hartanya kecuali itu, maka tidak boleh diinfakkan semua harta. Tidak boleh. Bahkan orang yang meninggal, dia punya harta banyak, tidak boleh dia berwasiat diinfakkan semua hartanya. Itu dilarang sama Nabi SAW. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dia punya anak perempuan satu saja. Ketika dia mau meninggal, dia berkata, saya mau infakkan semua hartaku. Kata Nabi SAW, jangan. Kamu meninggal dalam kondisi anakmu memiliki harta, itu jauh lebih baik daripada anakmu nanti minta-minta sama orang. Iya kan? Kalau kamu mau berinfak, kata Nabi, berwasiat, maka paling banyak sepertiga harta. Kalau dia punya harta 100 juta misalnya, sepertiganya berapa? Ya 30 juta saja. Tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kata Nabi, sepertiga itu sudah terlalu banyak, kata beliau. Bahkan kalau mau berinfak, di bawahnya sepertiga. Jadi kalau istri punya uang dari suaminya yang meninggal, tapi masih ada harta yang lain, semua uangnya ini dia mau infakkan di jalan Allah, boleh saja. Karena dia masih banyak harta yang lainnya. Tapi kalau itu saja tidak boleh. Sepertiganya saja paling banyak. Itu yang saya pahami, ya. Wallahu a'lam. Oh, pertanyaan keduanya tadi apa? Ya, kurban yang sudah meninggal. Sama tadi jawabannya. Kalau dia berwasiat, tidak apa-apa dikurbankan. Kalau dia berwasiat nanti kalau sudah meninggal, saya punya harta ini, tolong dikurbankan. Tidak mengapa. Karena dia berwasiat. Adapun kalau dia tidak berwasiat, maka bagaimana hukum mengorbankan, memberikan kurban, menghadiahkan kurban kepada orang sudah meninggal? Jawabannya dirinci, dilihat. Kalau dia diikutkan, maka tidak mengapa. Diikutkan kepada orang yang hidup. Misalnya, ya, yang berkurban itu istrinya, atau kebalikannya, yang meninggal istrinya, suaminya masih hidup, istrinya berwasiat, ya, atau tidak berwasiat. Kalau diikutkan boleh. Jadi misalnya suaminya berkurban atau istrinya berkurban, tapi niatnya, pahalanya diniatkan juga untuk istrinya atau diniatkan untuk suaminya. Tapi kalau dia yang atas nama di situ almarhum, itu tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Kalau orang mati meninggal, kemudian dia dikhususkan, misalnya kan orang kalau kurbankan 7 orang, ya, misalnya A, B, C, D. Ada yang ketujuh ini almarhum, orang mati bergabung sama orang hidup, dikhususkan untuk orang mati 1 orang. Itu tidak boleh mengkhususkan orang mati meninggal dikurbankan, tidak boleh. Kalau diikutkan boleh. Kalau ada yang bertanya kenapa tidak boleh, saya jawab, kata ini para ulama yang menjawabnya, mereka berkata keluarga Nabi itu banyak yang meninggal, tidak ada yang dikurbankan khusus, tidak ada. Istri Nabi meninggal Khadijah, penduduk surga. Khadijah, istri Nabi SAW. Meninggal anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim, dan meninggal sejumlah kerabat-kerabat Nabi, tidak ada yang dikurbankan khusus, tidak ada. Kalau seandainya itu kebaikan, kenapa Nabi tidak melakukannya? Terus kalau seandainya itu kebaikan, apakah kita lebih baik daripada Nabi SAW? Kalau kita lakukan itu kan kebaikan, berarti kita bisa melakukan kebaikan yang Nabi tidak kerjakan. Agama ini sudah sempurna, jangan kita bikin-bikin itu agama. Kalau kita mau ikutkan keluarga kita yang sudah meninggal, maka itu boleh.
Kalau ada orang menyembelih hewan kurban, maka bisa dia niatkan untuk semua keluarganya, seperti kambing. Dalam hadis disebutkan satu kambing kalau dia berkurban, satu keluarga yang hidup dia niatkan untuk semua keluarganya, maka dia bisa niatkan untuk semua keluarganya, kata para ulama, walaupun keluarganya itu lebih 100 orang, bisa diniatkan semua pahalanya. Tapi apakah keluarganya masih hidup maupun sudah meninggal, boleh diikutkan. Jadi yang menjadi ini orang hidup, dia niatkan untuk istrinya, anaknya yang sudah meninggal, bisa dapat pahalanya. Tapi diikutkan, jangan dia menjadi namanya di situ, istrinya dikasih nama situ, dia yang menjadi disembelihkan untuknya, tidak boleh yang seperti itu. Bisa dipaham ya? Jadi diikutkan saja, boleh, insyaallah. Fadhal. Bismillah. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz, tentang seorang suami yang mentalak istrinya, sedangkan di saat yang sama dia mentalak istrinya, misalnya saya talak kamu. Apakah ini termasuk sudah talak 3? Dan yang kedua, apabila seorang suami mentalak istrinya, misalnya tahun pertama dia talak, tahun kedua dia talak lagi, dan tahun ketiga dia talak lagi, apakah ini sudah jatuh talak ketiga? Dan yang ketiga, bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan talak 1, talak 2, dan talak 3? Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Ini tentang masalah talak. Ini jawabannya butuh rincian ini ya. Butuh rincian tentang masalah talak. Jadi diperhatikan ya. Diperhatikan tentang masalah talak. Banyak orang jahil tentang masalah talak ini. Iya. Tentang talak 1, talak 2, talak 3. Itu butuh rincian dan butuh kita pahami baik-baik. Karena kalau kita tidak paham, kita pasti akan keliru di situ. Sekarang kita katakan talak itu terbagi 2. Terbagi berapa? Talak itu terbagi 2. Dalam Al-Quran juga dibagi 2 itu talak. Ada namanya talak rojaiyah, yang kedua ada namanya talak bain. Talak rojaiyah artinya talak yang seorang suami masih boleh rujuk kepada istrinya. Namanya saja rojaiyah. Rojaiyah itu diambil dari kata roja'a. Roja'a itu artinya kembali. Jadi talak pertama talak rojaiyah, yang kedua namanya talak bain. Talak rojaiyah artinya talak yang seorang suami masih boleh kembali rujuk. Rojaiyah itu rujuk ya. Suami masih boleh rujuk kepada istrinya. Talak rojaiyah inilah yang dikenal dengan talak 1 dan talak 2. Dipaham ya? Talak 1 dan talak 2. Misalnya seorang suami marah sekali sama istrinya, akhirnya dia talak. Kamu saya talak. Maka jatuhlah talak berapa? Talak 1. Masanya talak 1 ini sampai sebelum selesai masa iddah 3 kali. Sampai selesai masa iddahnya. Dan masa iddah itu adalah dia sudah suci dari haid sebanyak 3 kali. Itu masa iddahnya kalau wanita ditalak. Jadi kalau dia talak pertama ini, dia sudah talak istrinya, kamu saya talak, maka ini istrinya masih status istrinya ya, masih status istrinya, bukan istrinya orang. Kan ada orang baru dia talak istrinya pertama, dia bilang bukan istriku ini, masih istri tak itu pak, istrinya siapa pak? Bukan istri tak, istrinya itu, istrinya. Selama apa? Selama dia belum selesai masa iddahnya, dia talak. Selama belum selesai 3 kali suci. Ya bahasanya kita 3 bulan ya, karena wanita itu haid sekali berapa? Sebulan. Sekali sebulan, 3 kali. Selama dia belum 3 kali haid, 3 kali suci maksudnya, maka itu masih status istrinya, dan itu namanya talak rojaiyah. Masih boleh dia rujuk kepadanya kembali. Bagaimana caranya dia rujuk? Cukup dia berniat, kata para ulama. Kalau dia tidak berniat, cukup dia bergaul langsung dengan istrinya. Kapan dia mau rujuk, terserah dia. Misalnya dia sudah 1 bulan ini, kasihan saya ini, dia yang kasihan. Saya rujuk saja ini. Sudah 2 bulan ini, sakit kepala dia. Akhirnya dia rujuk. Apakah dia berniat atau tidak? Jadi rujuknya ini 3 kata para ulama. Bisa rujuknya ini dipersaksikan oleh 2 orang kata Imam Malik. Ya, persaksikan 2 orang ini, saya sudah rujuk. Itu berarti dia sudah rujuk. Atau yang kedua, cukup dia berniat, maka itu sudah selesai. Kembali lagi menjadi status istrinya.
selesai talak pertama. Atau yang ketiga, dia cukup berhubungan dengan istrinya, maka itu selesai rujuknya. Berarti sudah satu talak. Tahun kedua dia talak lagi istrinya karena dia marah-marah. Kebanyakan marah-marah ya. Iya, dia talak lagi istrinya. Berarti sudah berapa kali ditalak? 2 kali. Maka jatuhlah talak yang kedua. Ini talak yang kedua tetap namanya talak apa? Talak rajaiyah. Masih bisa rujuk. Kapan batasannya? Sama talak yang pertama. Selama 3 kali suci dia rujuk, maka dia kembali kepada status istrinya. Jadi paling lama itu 3 bulan. Paling lama 3 bulan. Nah, kalau sudah 2 kali dia talak, maka ada nanti talak yang ketiga, namanya talak bain. Tapi sebelum saya bahas ini talak bain, ada di pembahasan talak bain sugro. Talak bain ini terbagi 2 lagi. Talak bain sugro, talak bain kecil, dan ada namanya talak bain besar. Bagaimana itu talak bain kecil yang namanya talak bain sugro? Dia ada pada talak yang pertama dan talak yang kedua. Ya, talak pertama dan talak kedua. Dia ada di situ, talak bain sugro, talak bain kecil. Misalnya kalau dia talak istrinya pertama atau yang keduanya, kan masanya dia boleh rujuk selama belum 3 kali suci. Nah, ternyata dia tidak rujuk. Dia tidak rujuk kepada istrinya. Sudah 3 bulan tidak rujuk, sampai masuk 4 bulan. Apakah dia talak pertama atau talak yang kedua? Dia tidak rujuk. Maka ini kata para ulama bukan lagi istrinya. Namanya talak bain sugro namanya. Talak bain kecil. Jadi kalau dia talak pertama, talak kedua, tidak dia rujuk sampai 3 kali suci, selesai masa iddah, masuk 4 bulan, 5 bulan, apalagi seterusnya, maka itu bukan lagi istrinya. Nanti dia boleh rujuk kepada istrinya dengan syarat dia nikah ulang. Nikah ulangnya datangkan 3. Ada saksi, ada wali, dan ada mahar. Kembali seperti semula. Cuma tidak perlu dia kawin, dia bikin acara lagi nih bilangnya. Nah, ada nih anaknya nih, kenapa menikah lagi? Nah, menikah di mana? Di dalam rumah saja, 4, 5. Sama 2 saksi, 1 wali, ada maharnya. Nikah ulang. Itu talak bain sugro namanya, talak bain kecil. Ada namanya talak bain kubro, talak bain yang besar. Kapan itu? Kalau dia sudah talak istrinya sebanyak 3 kali. Talak pertama selesai, talak kedua selesai. Dia talak yang ketiga terakhir kalinya, ya, maka itu namanya talak bain kubro. Kalau sudah 3 kali dia talak, tidak bisa lagi rujuk kepada istrinya. Tidak boleh, walaupun menikah tidak boleh, haram. Kecuali satu syarat. Sampai istrinya ini menikah dengan laki-laki lain, syaratnya dia sudah berhubungan, setelah itu dia cerai lagi, maka boleh kembali kepada suami yang pertama. Itu syaratnya saja satu. Tapi jangan main-main ya. Menikah mau dulu sama itu, sama si penjahat. Nanti kau kembali sama saya. Ini haram. Jangan main-main, itu syariat. Jelas ini? Ini namanya talak bain kubro. Talak bain kubro. Ini pembahasan talak rajaiyah dan talak bain. Hanya saja ada satu tadi yang saya lupa apa. Ya, saya tidak ingat sudah. Selesai jawabannya ya. Wallahu a'lam. Ya, itu yang saya mau jelaskan. Itu tadi yang saya pikirkan, saya tidak ingat. Bagaimana kalau dia katakan kepada istrinya karena marah sekali? Ini kalau suami murka sekali, kamu saya talak 3 kali, langsung full. Itu dibahas oleh para ulama di kitab fikih itu, bukan, memang ada dibahas oleh para ulama tentang kalau orang mentalak istrinya, langsung dia talak, utal-utal kenasan. Kamu setelah 3, kau jangan injak lagi di rumah. Karena marah sekali misalnya. Ini talak yang seperti ini menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama. Talak 3 langsung ini tidak jatuh, talak 3 tidak jatuh. Yang jatuh hanya talak 1 saja. Itu kalau pertama kali dia talak. Ya. Pertama kali dia apa? Dia talak. Maka yang jatuh hanya talak 1. Walaupun dia katakan kamu setelah 3. Kalau misalnya kedua kalinya dia talak, marah sekali lagi seperti itu, nanti dia katakan kamu setelah 3, tetap jatuh talak berapa? Talak yang kedua. Ya. Jadi itu tidak berlaku tuh talak langsung 3. Kenapa? Karena manusia itu memang kurang kesabarannya. Kadang dia kalau marah itu menggila, dia tidak lihat telinganya. Makanya talak itu dalam syariat Islam
Diperhatikan, talak itu dalam syariat Islam Allah Ta'ala menetapkan hukum talak itu adalah haknya suami, bukan haknya istri. Diperhatikan ya. Jadi talak itu haknya suami, sama dengan nikah. Nikah itu haknya laki-laki. Tidak bisa menikah kalau tidak ada laki-laki. La nikah illa biwali. Tidak ada nikah tanpa wali. Makanya perempuan tidak boleh dia bilang, nikahi maka saja ihwah. Langsung nikah, tidak sah nikahnya. Harus ada walinya kan? Atau perempuan yang jadi walinya, ibunya jadi walinya. Saya nikahkan kamu saja dengan laki-laki itu. Tidak sah juga nikahnya. Karena nikah itu haknya laki-laki. Sama mentalak. Mentalak itu juga haknya laki-laki. Tidak ada yang mentalak perempuan. Perempuan berkata, "Ku talak engkau saja kamu suamiku." Tidak ada itu. Yang punya hak mentalak itu laki-laki kepada istrinya. Kenapa? Kenapa tidak diberikan hak perempuan memberikan talak kepada suami? Karena perempuan itu lebih sedikit kesabarannya dibandingkan laki-laki. Lebih sedikit pertimbangannya, lebih kurang akalnya daripada laki-laki. Dan itu semuanya ada dalam hadis. Naqisul akli waddin, perempuan itu lebih kurang akalnya, bukan bodoh maksudnya ya. Maksudnya itu cara menimbangnya, cara berfikirnya beda laki-laki. Makanya tidak ada nabi dan rasul perempuan, tidak ada. Kenapa tidak ada nabi dan rasul perempuan? Karena perempuan nanti kalau tersinggung berhenti berdakwah. Tidak enak perasaanku, berhenti nih berdakwah. Makanya perempuan tidak ada yang berdakwah. Karena perempuan itu dia beramal dengan perasaannya. Makanya semua nabi dan rasul itu laki-laki, tidak ada perempuan. Sama mentalak. Mentalak itu haknya laki-laki, bukan perempuan. Sampai Syekh Mukbil berkata, kalau seandainya perempuan itu punya hak mentalak, maka dia akan talak suaminya 13 kali dalam sehari. Karena kalau dia tersinggung, dia talak suaminya. Ya. Ya, untung bukan perempuan yang menentukan talak ini ya. Sama dengan rujuk. Rujuk itu juga haknya suami. Kalau suami mau rujuk, rujuk. Walaupun istrinya mau rujuk, suaminya tidak bisa rujuk. Rujuk dari talak. Jadi memang suami itu diberikan hak lebih dibandingkan perempuan. Karena laki-laki itu dilebihkan. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, oleh karena Allah melebihkan sebagian laki-laki di atas para wanita. Ya. Wallahu a'lam. Ya, tayyib, kita lanjut membacakan pertanyaan yang masuk di WA. Pertanyaan dari ikhwah kita. Bagaimana hukumnya apabila ada seseorang di kantor mengambil yang bukan haknya? Dia tidak takut karena dia sebagai orang kepercayaannya pimpinan. Dan selama ini kita tahu orang itu status WA-nya dan tingkah lakunya sehari-hari mengikuti paham as-salaf. Yang saya mau tanyakan, bagaimana menghadapi orang tersebut? Apakah ana diami saja atau ana nasihati? Dan apakah dengan menceritakan hal ini kepada Ustaz termasuk perbuatan ghibah? Tentang masalah mengambil harta yang bukan haknya ya. Ya, mengambil harta yang bukan hak ini bahaya ya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya ini banyak bentuknya, seperti sogokan. Ambil bukan hak kita, kita ambil sogokan. Sama seperti di instansi apa saja ya, termasuk pegawai-pegawai. Ini biasanya kan ada ada uang kaget ya. Ada uang memang dipakai untuk buat acara tertentu. Nanti dilaporkan pengeluaran sekian, ada sisanya 50 juta, atau ada sisanya 10 juta, atau ada sisanya 15 juta. Ya, tapi ditulis di laporan hasil acara ini terpakai dana 100 juta. Padahal masih ada sisanya 20 juta. 20 juta itu dibagi-bagi. Tidak boleh seperti itu. Itu hukumnya haram. Kadang juga pegawai dikasih ini. Gaya ala bawa nih, itu urusanmu. Tidak boleh seperti itu. Dia harus tanya ini dari mana. Kenapa? Karena nanti hari kiamat orang akan ditanya tentang harta itu. Akan ditanya, tidak akan mungkin lolos itu. Ini kalau masih bagus akidahnya, pasti ditanya oleh Allah Ta'ala itu harta. Biar 50 rupiah ditanya. Latus alunna yawma idin amin na'im. Benar-benar kata Allah Ta'ala, kalian akan dimintai pertanggungjawaban segala nikmat yang kalian dapatkan di dunia ini. Walaupun nasi yang kita makan akan ditanya nanti hari kiamat. Semua yang kita makan, roti, nasi, kita akan ditanya dari mana itu antum dapat. Sampai Nabi SAW berkata, la tazulu qadami abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Salah satunya apa? Harta. Semuanya itu ditanya tentang masa mudanya, di mana dia amalkan masa mudanya. Ditanya tentang ilmunya,
ditanya tentang umurnya. Yang parah itu ditanya tentang harta. Harta itu yang ditanyakan bukan satu, yang lain itu ditanyakan satu. Tapi kalau harta yang ditanya dua. Dari mana kamu dapat? Itu uang 10.000 di mana kamu dapat? Dan di mana kamu belanjakan? Oh, saya dapat dari dikasih sama teman hasil rampokan. Dia akan bicara seperti itu. Tidak akan mungkin dia berbohong. Kalau mulutnya mau bicara, dia berbohong. Dalam surah Yasin disebutkan, mulut orang pada hari kiamat ditutup, disumbat, tangannya yang bicara. Saya yang ambil ya Allah. 10.000 saya ambil. Hasil pencurian. Nggak bisa dia bohong. Itu kalau masih bagus akidahnya. Makanya jangan dia pikir berapa jini. Jangan seperti itu. Nabi SAW bersabda, ayyuma jismin nabat minnal haram fannaru aula bihi. Ya. Ada datang dalam lafaz yang lainnya, ayyuma jasad mana saja, kata ayyuma lahmin, kata Nabi, daging mana saja yang tumbuh dari hasil sesuatu yang haram, maka fannaru aula bihi, neraka lebih pantas bagi dia. Jadi kita tidak boleh mengonsumsi itu yang haram, yang tidak jelas. Karena ada juga yang haram, ada juga yang halal, ada antara halal dan haram, namanya syubhat. Tidak jelas ini halal atau haram, itu namanya syubhat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Perkara halal itu jelas kata Nabi. Semua orang tahu ini halal, boleh. Haram juga jelas, boleh. Antara halal dan haram kata Nabi ada perkara mutasyabihat, perkara yang samar-samar, tidak jelas. Maka seorang muslim pasti akan menjaga diri dari perkara yang syubhat. Karena perkara yang syubhat seperti ini banyak mengantarkan orang kepada perkara yang haram. Jadi jangan diambil perkara yang seperti itu tadi ya. Perkara yang, jadi kalau dia ceritakan kepada ustadz, tidak ada masalah dia ceritakan ya, dengan tujuan memberikan nasihat, boleh saja. Dan itu bukan ghibah, supaya dinasihati orang itu, tidak apa-apa ya. Karena ini bahaya ya. Jadi apa saja dari hasil usaha yang haram, kalau kita makan, itu penyebab doa kita tidak dikabulkan. Itu kan dalam hadis disebutkan, siapa yang makan, minum, berpakaian, dikenyangkan dari hasil usaha yang haram, maka tidak akan mungkin dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Iya. Allah alam. Lanjut. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Ummahat. Bismillah. Seorang kakek berumur kurang lebih 65 tahun. Kakek ini merupakan suami dari tante suami saya. Jadi kakek ini suami dari tante suami saya yang sudah dianggap sebagai orang tua suami saya. Yang jadi masalah, kakek ini ia pernah masuk ke rumah kami tanpa mengetuk dan mengucapkan salam. Mungkin dianggap sebagai rumah anaknya, dan saya waktu itu tidak memakai hijab. Dan saya terus terang ke suami saya bahwa saya risih dan tidak suka kalau dia seperti itu. Semenjak kejadian itu, setiap hari rumah saya kunci, dan si kakek ini selalu ingin masuk ke rumah ketika suami saya sedang keluar rumah. Saya mengeluhkannya lagi kepada suami saya, tapi suami saya menasihati agar tetap berbuat baik dan berprasangka baik untuk menjaga silaturahmi. Dan kata suami saya, jangan sampai kita termasuk orang yang membenci orang tua. Dan saya pun menyampaikan kepada suami saya bahwa suami akan berdosa bila tidak ada rasa cemburu bila sudah seperti ini, dan jangan sampai kita berdosa karena tidak mengingkari kejelekan ini. Bagaimana hal tersebut? Baik. Tentang masalah laki-laki dan perempuan sudah kita sebutkan ada batasan. Ada juga namanya mahram. Jadi jangan dikacaukan antara mahram dengan keluarga ya. Ada keluarga itu mahram bagi perempuan ini, keluarga bagi kita. Ada juga keluarga bukan mahram. Kalau keluarga kita perlakukan sebagai keluarga, yang bukan mahram ada batasannya ya, ada batasannya. Jadi kadang seorang membenturkan ya, kadang seorang membenturkan. Jadi kapan misalnya seorang lelaki, seorang kakek misalnya ya, keluarga dekat dengan suami, kalau itu bukan mahram istri kita, maka yang seharusnya kita menjaga istri kita ya, menjaga istri kita dari perkara tersebut. Yang dia berkata, tapi kan dia keluarga,
Tapi kan dia selaku orang tua, tidak. Yang namanya laki-laki dan perempuan itu ada batasannya dalam syariat. Ada batasannya. Kan sangat tidak tepat kalau seorang keluarga, walaupun dianggap orang tua, masuk ke rumah, sedangkan di rumah itu tidak ada laki-laki kecuali istrinya. Iya. Kapan seorang tidak menjaga batasan syariat, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang namanya manusia itu biar bagaimana tuanya. Kalau setan mendatangi dia, maka itu akan menjadi cantik. Biar dia sudah nenek-nenek 70 tahun, jadi cantik itu. Kadang sebaliknya. Yang namanya laki-laki dan perempuan kalau bukan mahram, tidak ada masalah kalau dia berbicara ya seadanya. Ya, misalnya ini kalau masalah pembahasan saya orang tua yang saya bahas ya. Tidak ada masalah, tapi yang masalah itu kalau dia masuk ikhtilat di dalam rumah, ikhtilat di dalam kamar, ini bahaya. Nabi sudah memperingatkannya 1500 tahun yang lalu. Ya, tidaklah la yakhluwanna rajulun bimra'atin, tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berduaan dalam rumah, dalam kamar, dalam tempat apa saja, kecuali syaitan akan menjadi ketiga. Syaitan akan memberikan pengaruh kepada dia, bisa rusak agamanya. Makanya ini dijaga, ada namanya hijab. Jangan masuk rumah. Jadi dan perbuatan ummahat ini sudah tepat ya. Dia kunci rumahnya, biar dia mau masuk, tidak usah dikasih masuk, tinggal bikin di luar situ. Kenapa mau masuk? Tidak ada suaminya. Itu tidak bagus. Ya. Dan ini pentingnya namanya minta izin ya. Minta izin dulu baru masuk dalam rumah. Walaupun seorang anak kepada ibunya harus minta izin, dalam Al-Quran disebutkan harus minta izin. Seorang saudara kepada saudarinya harus minta izin. Ya, seorang ayah kepada anak perempuannya harus minta izin walaupun mahramnya. Makanya itu datang dalam ayat Al-Quran dan datang dalam hadis, seorang itu harus minta izin walaupun mahramnya sekalipun. Kecuali suami istri ini tidak ada masalah ya. Itu saja yang diperkecualikan. Suami istri ini tidak ada masalah. Yang selain daripada suami istri, anak kepada orang tuanya. Ya, anak laki-laki kepada ibunya, bapak kepada anak perempuannya, saudara kepada saudarinya. Ya, harus minta izin. Makanya ada seorang yang bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, itu atau katanya, saya punya 2 orang saudari perempuan, ya. Saya punya 2 saudari perempuan. Apakah saya harus minta izin kalau mau berjumpa dengannya di rumah, di kamar atau di mana? Kata Ibnu Abbas, harus kamu minta izin kepadanya, minta izin dulu baru masuk. Apa kata murid Ibnu Abbas ini? Dia berkata, kenapa saya harus minta izin? Saya yang besarkan anak itu dari kecil sampai besar. Saya yang jaga dia, adiknya ya. Kata Ibnu Abbas, apakah kamu suka melihat di dalam kondisi telanjang? Seorang disuruh minta izin itu min ajlil basar, kata Nabi SAW. Tujuan orang minta izin untuk menjaga mata, jangan sampai dia melihat sesuatu yang tidak baik. Bahkan seorang anak kepada ibu, dalam Al-Quran, anak yang sudah balik disuruh minta izin sama ibunya kalau mau masuk kamar. Ya, itu dalam Al-Quran, Allah yang perintahkan minta izin. Ada seorang yang bertanya, bolehkah saya masuk bertemu dengan ibuku? Kata para sahabat, tidak semuanya ibumu itu senang kamu lihat dalam kondisi apapun. Tidak senang. Itu dijaga. Kapan ini tidak dijaga? Coba lihat di televisi itu. Kenapa ada orang tua perkosa anaknya? Ini kan tidak masuk akal ini. Kenapa ada orang berzina dengan saudari perempuannya? Karena dia tidak jaga itu tadi hadis Nabi SAW yang saya sebutkan. Ya, dia tidak jaga itu, dia tidak jaga pandangannya. Maunya itu kalau ketemu minta izin dulu, saya ada di luar, boleh saya masuk? Dan cara minta izin di rumah itu sudah ada caranya. Nabi ajarkan. Ada orang bertamu di rumah Nabi SAW. Dia bertamu di rumah Nabi SAW. Dia ketuk pintu, assalamualaikum. Nabi jawab, waalaikumsalam. Tiba-tiba orang itu masuk duduk di dalam. Kata Nabi SAW kepada pembantunya, kamu keluar, beritahu dia, suruh dia keluar dulu. Ajari dia cara minta izin. Ajari dia, jadi disuruh keluar. Caranya minta izin, salam dulu, assalamualaikum. Kalau sudah dijawab salam, baru minta yang kedua, minta izin untuk masuk. Karena salam itu hukumnya lain, minta izin untuk masuk ke rumah itu juga lain. Karena kadang orang kalau sudah dikasih salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung masuk duduk. Siapa suruh kita masuk duduk? Keluar kita dulu. Dan Nabi suruh keluar tamunya, suruh keluar dia. Belum dikasih izin masuk, kenapa dia masuk? Ya.
Nah, nanti kalau sudah salam, dijawab salamnya, baru dia berkata, bolehkah saya masuk? Nah, itu izin yang kedua. Kalau penghuni rumah bilang, silahkan masuk, baru masuk. Ada orang juga tidak tahu beradab bertamu, ya masuk, belum dikasih suruh duduk, langsung masuk, langsung minum, makan langsung dia makan. Saya suruh pergi makan, belum pergi disuruh. Ya, itu kan adab namanya, ya. Jadi minta izin. Apa tujuannya minta izin? Min ajlil basar, tujuannya untuk menjaga pandangan. Karena kalau dia tidak minta izin, maka dia akan melihat penghuni rumah. Makanya kalau orang minta izin itu ketuk-ketuk rumah, Nabi SAW ajarkan kita ketuk rumah itu jangan di depan pintu. Nabi SAW ketika diketuk pintunya, beliau buka pintunya, orang itu ada di depan pintu. Nabi SAW, pinggir kamu, jangan di depan pintu. Nabi SAW marahi. Kalau berdiri jangan depan pintu. Kenapa dilarang berdiri depan pintu? Tujuannya itu juga mata. Karena kalau pas dibuka pintu langsung dia akan melihat sesuatu yang di dalam, yang sesuatu yang tidak boleh dia lihat. Jadi dia berdiri di samping pintu. Assalamualaikum. Ketika dibuka pintu ada di samping. Oh fulan, silahkan masuk. Ya. Makanya banyak orang yang jahil di zaman sekarang, ya. Ketuk-ketuk pintu, assalamualaikum, tidak dijawab sama penghuni rumah, macili. Ada juga orang di dalam. Wah, ini pernah kisah ini terjadi di zaman Nabi SAW, dan Nabi SAW pegang sisir besi, mau ditusuk matanya orang ini. Kata Nabi SAW, siapa yang mengintip di rumah orang lalu matanya dilempar dengan batu, kata Nabi, sampai matanya itu tercongkel, maka tidak ada bayaran untuknya, tidak ada hukuman untuknya, tidak berdosa, dan tidak ada denda bagi dia. Biarkan matanya bocor, karena dia berbuat zalim. Ya, ngecece, oke, rumahnya orang, itu pelanggaran, yang penjahat yang berbuat seperti ini. Ya, nggak boleh berbuat seperti itu di rumah orang, itu haknya orang, ya. Ya, wallahu alam. Bisa? Masih ada, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Bolehkah seorang lelaki menunda menikah dengan uzur karena ada ibunya yang dinafkahi, di mana ibunya tersebut telah berpisah dengan suaminya, sehingga ibu tidak mendapat nafkah kecuali dari anak laki-lakinya tersebut? Iya, menafkahi seorang ibu dan menikah itu tidak bertentangan. Ya. Kenapa dikasih bertentangan? Kalau anaknya ini sudah punya penghasilan, dia kasih biaya kepada ibunya, berarti dia bisa menikah, ya kan? Berarti dia bisa menikah, dia bisa memberikan nafkah, ya, bisa memberikan nafkah. Menikah ini penting sekali, menjaga kehormatan, ya. Bahkan Nabi SAW ketika ada beberapa anak muda duduk-duduk, ya, mereka sedang duduk-duduk, Nabi SAW mendatangi mereka dan berkata, ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kalian para anak muda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah dari sisi harta dan fisik, falyatazawwaj, hendaklah dia segera menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi menikah itu adalah perkara yang menjaga kehormatan kita. Dan tidak menikah itu adalah kesengsaraan yang sangat lama. Tidak menikah itu adalah kesengsaraan sebenarnya itu, dan sangat menyakitkan sekali. Tidak menikah itu, terus terang, orang yang sudah menikah saja itu kadang sakit karena fitnah perempuan, apalagi tidak menikah. Cuma bedanya, kalau orang yang sudah menikah dia sakit karena terfitnah perempuan, ada tempatnya dia bisa pulang. Tapi kalau ini yang tidak ada istrinya, kemudian dia terfitnah dengan perempuan, maka bersabarlah. Bersabar atau tidak bersabar, sawaun alaikum, sama saja bagi kalian. Dan itu menyakitkan sekali, kan? Sangat menyakitkan sekali itu. Jadi jangan menikah karena takut miskin. Bahkan Allah memberikan janji dalam Al-Quran, ya, kalau kalian miskin, kata Allah dalam Al-Quran, dan kalian menikah, yugnikumullah, Allah Ta'ala akan mencukupkan kalian. Dan itu sudah terbukti. Banyak orang yang menikah tadinya tidak ada pekerjaannya, setelah menikah rezeki itu bukan manusia menanggungnya, Allah yang janji, Allah yang menjaminnya. Menikah saja, ya, walaupun uangnya
Ya berusaha saja bagaimana caranya dia menikah cepat, karena tidak menikah itu menyakitkan sekali, ya. Apalagi menikah itu adalah sunnah. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh minta cerai dari suami yang tidak pernah memberi uang belanja dan selalu memukul istrinya? Ya, apakah orang tua boleh memisahkan anaknya dari suaminya karena tidak rela anaknya diberlakukan seperti itu? Ya, masalah meminta cerai itu tidak boleh bergampangan. Perempuan itu saya sudah katakan tadi, memang kurang akal, kurang agama. Kadang memang juga ada kesalahan suami, betul ada. Tapi kadang itu perempuan berlebihan dalam memberikan hukum karena perasaan. Karena sebab itu, bukan kita katakan tidak boleh ditunaikan haknya perempuan, tidak. Perempuan itu tidak boleh sembarang minta talak, ya. Tidak boleh. Karena Nabi SAW melarangnya. Sampai Nabi SAW menyebutkan, ayyumam ra'atin, wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya, talaknya saja saya, pusing saya. Wanita yang bergampangan minta talak kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga, kata Nabi. Jangan masuk surga, mencium baunya tidak bisa. Mencium bau surga tidak bisa. Jadi perempuan tidak boleh dia bergampangan dia minta talak. Sedikit-sedikit talak saya. Sama ada juga laki-laki sedikit-sedikit dia talak istrinya. Tidak boleh seperti itu, ya. Sampai ada sebagian orang karena berlebihan dia mentalak, sampai tetangganya juga ditalak. Ada dikisahkan itu kisah, ya, dalam riwayat. Karena dia suka talak, dia talak istrinya. Sudah itu dia talak lagi istrinya yang satu. Jadi sudah dia talak istri-istrinya ini orang. Sampai tetangganya berteriak, ya fulan, kamu, jangan kamu talak istri-istrimu. Kemudian laki-laki ini berkata, kamu juga saya talak. kalau suamimu mengizinkan. Ya. Itu disebutkan dalam kisah yang benar, yang kisah yang sahih, ya. Sampai dia talak istrinya, tetangganya juga, kamu juga tetanggaku, saya talak kau kalau suamimu mengizinkan. Ya kalau mau suamimu, kalau tidak ya tidak. Jadi mentalak itu tidak boleh bergampangan orang mentalak, ya. Sama istri tidak boleh bergampangan. Tapi kalau memang benar dia tidak memberikan uang belanja, dicari solusinya. Talak itu bukan solusi pertama, ya. Talak itu bukan solusi pertama. Ada masalah, talak. Ada masalah, talak. Talak itu bukan solusi pertama. Talak itu adalah solusi terakhir sekali. Kalau sudah tidak bisa diperbaiki baru ditalak, ya. Jadi nanti misalnya kalau tidak dikasih uang belanja, bagaimana caranya dia dapatkan uang belanja? Dan itu terjadi bukan cuma di zaman sekarang. Di zaman dulu juga terjadi seperti itu, tidak dikasih uang belanja. Terjadi di zaman dulu. Seperti kisah Abu Sufyan bersama dengan istrinya Hindun bintu Utbah. Hindun bintu Utbah mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini rajulun syahih, seorang suami yang sangat kikir sekali. Pokoknya biar 50 rupiah dia hitung juga. Pokoknya ini di sini uangku sekian, tidak boleh kurang. Sampai Abu Sufyan ini tidak memberikan hakku sebagai istri dan tidak memberikan haknya anak-anakku. Apa pandanganmu ya Rasulullah? Ya, Abu Sufyan ini tidak dia keluarkan uangnya, dia tahan kewajibannya. Apa kata Nabi SAW? Solusinya, kamu boleh khudhi, kamu boleh mengambil dari harta suamimu itu Abu Sufyan sesuai dengan yang kamu butuhkan, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bagus. Jadi istri boleh mengambil uangnya suaminya dalam kondisi sembunyi-sembunyi, ya. Karena suaminya dia tahan uangnya, maka istrinya boleh mengambil, karena itu adalah apa? Haknya. Dia ambil, tapi ingat yang diambil itu sesuai kebutuhanmu. Kalau kebutuhanmu misalnya pada waktu itu 1 juta, 1 juta saja kamu ambil, ya. Kalau kamu butuh waktu itu 2 juta, 2 juta kamu ambil untuk makan dan minum, bukan untuk foya-foya, ya. Kamu ambil sesuai kebutuhanmu dan anakmu yang kamu pakai makan. Ambil sesuai kebutuhan. Ini dalil, di antara dalil menunjukkan bahwa asalnya uang suami itu di dompetnya, di kantongnya, asalnya tidak boleh diambil sama istri. Tidak boleh. Nanti Nabi izinkan kalau darurat. Suami menahan kewajibannya dan menahan haknya istrinya, baru boleh diambil. Tapi kalau selain daripada itu suami sudah memberikan uang belanja kepada istri, tidak boleh istri itu dia bongkar-bongkar tasnya suaminya, dia bongkar-bongkar dompetnya, kantongnya. Ini kejadian ini, alabani
150 subuh naseng diambil sebagian saja, itu tidak boleh, haram, tidak boleh. Harus minta izin sama suami. Kalau istri tidak belajar, nanti berbuat zalim sama suaminya seperti ini. Ya, jadi tidak boleh. Itu ada hukum-hukumnya. Rumah tangga itu ada hukum-hukumnya. Ya, jadi solusi terakhir saya kira suami istri ini kalau memang suaminya berbuat zalim, dia bicarakan sama orang tuanya, dia perbagus urusannya. Kalau bisa diperbaiki, jangan langsung cerai. Jangan langsung minta cerai, karena kalau cerai yang mudarat adalah perempuan yang mudarat, bukan laki-laki. Iya kan? Karena laki-laki itu gampang saja, kalau dia nanti sudah cerai, ya cari lagi perempuan yang lain. Tapi istri yang sudah ada, apalagi adanya anaknya, siapa yang mau kasih makan dia? Secara otomatis kalau tidak ada yang biayai dia, pasti dia akan bekerja. Dan kalau perempuan sudah bekerja itu cari nafkah, cari uang, yang korban adalah agamanya. Nanti kalau tadinya dia berjilbab, apalagi kalau dia bercadar misalnya, jadi susah hidupnya, jadi harus pergi ke pasar berjual sayur. Susah hidupnya. Jadi bersama suami yang zalim sekalipun, itu jauh lebih baik dibandingkan dia tidak punya suami. Karena ada orang yang suaminya walaupun jahat, tidak menghalangi istri menjadi istri yang salihah. Mana buktinya? Fir'aun walaupun dia kafir, dia zalim, dia adalah orang yang paling jahat di atas muka bumi, itu tidak menghalangi istrinya menjadi istri yang salihah. Bahkan istri Fir'aun itu adalah wanita penduduk surga yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Namanya Asiyah bintu Mazahim, imra'atu Fir'aun. Asiyah bintu Mazahim, suaminya kafir, paling kafir di dunia ini, dianggap dirinya Tuhan juga, tapi istrinya adalah penduduk surga. Sampai Nabi berkata, tidak ada perempuan yang sempurna di dunia ini kecuali 4 orang. Salah satunya adalah istrinya Fir'aun. Suaminya fasik, kafir, tidak menghalangi istrinya menjadi istri yang salehah. Ya, saya kira suaminya ini tidak sama di Fir'aun, masih bisa diperbagus. Ya, wallahu alam. Kita cukupkan 2 pertanyaan lagi. Bagaimana tanggapannya soal baca-baca pada setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, seperti yang terlihat di sebagian besar orang Bugis, dengan keyakinan hal tersebut bisa menjauhkan dari bencana? Ya, sebenarnya ini sudah dijawab tadi ya. Saya sudah bahas tadi, baca-baca 2 kali ya. Iya. Jadi jangan diperketat. Karena sudah jelas sudah itu masalah baca-baca itu. Ya. Biasanya kan terjadi di Idul Fitri, biasanya dikasih pusi bola juga. Itu tadi sudah jelas semua kan? Ya, sudah kita bahas. Jadi saya kira jelas ya, pembahasan tentang masalah baca-baca itu tidak boleh ya. Bahkan ada yang bentuknya kesyirikan, ada yang bentuknya bid'ah, macam-macam bentuknya ya. Kalau sampai bentuk menyembah selain Allah, kayak buat sesajen untuk selain Allah Ta'ala, untuk penghuni rumah atau penghuni sungai semisal dengannya, saya kira itu jelas kesyirikan ya. Selain daripada itu bid'ah. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, tentang apa saja hukum-hukum dan tata cara poligami dalam aturan Islam, sekaligus penutup. Ini pembahasan poligami, disuka laki-laki, tidak disuka perempuan ini. Pembahasan yang bikin jengkel perempuan juga ini. Ya, walaupun sebenarnya ini kejengkelannya selama masih dalam tahap tabiat tidak ada masalah. Dalam tahap apa? Tabiat, tidak suka, kita diduakan, tidak sempurna lagi cintanya, ini tabiat, tidak apa-apa dia benci kalau sebab karena tabiat. Tapi kalau kebencian seorang perempuan terhadap poligami dalam makna kenapa Allah syariatkan, ini bahaya. Kenapa diturunkan syariat ini? Ya, kenapa Allah syariatkan? Kenapa lagi ada turun syariat poligami? Kalau dibenci karena syariatnya, itu bahaya. Bisa membatalkan amalan dan bisa menjatuhkan seorang dalam kekufuran. Jadi perempuan benci poligami tidak ada masalah selama dalam batas apa? Tabiat seperti tadi. Tapi kalau kebencian karena syariat, kenapa disyariatkan, itu jangan sekali-kali ya. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan ya, Allah Ta'ala membatalkan amalan mereka ya, karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, mereka membenci apa yang Allah syariatkan. Dan poligami ini tidak segampang yang apa yang kita fikirkan ya. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Orang yang mempoligami itu harus menuntut ilmu dulu, belajar tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri. Satu. Yang kedua, apa hak-hak
yang wajib dia adil dalam poligami. Karena hadisnya jelas ya, seorang yang melakukan poligami di dunia ini dia punya beberapa orang istri, apakah 2 atau 3 atau 4. Ya, kalau dia punya istri seperti ini dan dia tidak berbuat adil, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi miring badannya. Ya, badannya miring sebagai tanda bahwa dia adalah orang yang tidak adil kepada istri-istrinya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi, masna wa thulatha wa ruba'a, 2, 3 atau 4 kata Allah. Kalau kalian tidak sanggup berbuat adil, fawahidatan, maka kalian cukup menikah 1. Ada sebagian para ulama yang menafsirkan seperti Syekh bin Baz, ini dalil menunjukkan bahwa asalnya setiap orang itu menikah 2, 3, 4, itu asalnya. Nanti dia tidak sanggup, baru dia menikah 1 saja. Ya. Tapi ingat, menikah poligami itu harus adil. Yang mana itu adil? Harus belajar dulu. Adil dari sisi bermalam. Kalau ini 1 malam, kompi 2 juga 2 malam. Ya. Kalau mawar 1, dia kasih uang belanja 2 juta, mawar 02 dia kasih juga 2 juta. Adil. Kalau dia belikan HP istri pertama, dia belikan HP iPhone, istri kedua dia belikan HP iPhone, sama. Jangan belikan HP iPhone 1, yang 1 Xiaomi, yang murah. Tidak boleh, harus adil. Jadi ini tidak gampang ini poligami, ini tidak seperti yang dipikirkan orang pikirnya poligami ini enak ya. Saya tanya dulu ya, pikul 1 beras 100 kilo berat, pikul 2 kilo 2 karung beras. 1 karung beras dipikul berat. Coba dipikul 2, berat? Secara normal orang berkata berat, sama menikah. Orang punya 1 istri itu berat. 1 istri saja ini saja, marah terus, berkelahi terus, bertengkar terus, istri yang kedua lagi. Aduh, diperbaiki dulu ini. Iya. Menikah itu 2 itu gampang gitu, bagi orang yang dimudahkan. Tapi jangan gegabah, ya. Jangan gegabah. Jangan sampai dia menikah yang kedua hancur rumah tangga yang pertama. Tujuan orang poligami itu untuk memperbagus rumah tangga, bukan menghancurkan rumah tangga. Oh ya, ada istrinya, ada anaknya. Dipikirkan baik-baik. Ini bukan setakut-takut ya, tidak. Boleh saja bagi orang yang mampu, adil dari sisi uang belanja, adil dari sisi bermalam, ya, bermalamnya seimbang, kemudian uang belanja, kemudian banyak hal-hal yang harus dia berbuat adil di situ. Tempat tinggal juga, adil dari sisi tempat tinggal, ya, adil dari sisi memberikan pakaian, makanan, tempat tinggal, ya. Kalau orang yang punya penghasilan juga pas-pasan, istri pertama saja kadang tidak cukup, ya, istrinya tidak cukup, kadang istri pertamanya saja ini kadang tidak cukup uang belanjanya, mau lagi istri kedua, ini istri pertamanya bilang ini saja saya tidak cukup, kamu lagi cari yang lain. Dipikir baik-baik dulu, jangan sampai nanti setelah dia punya 2 istri dia rajin sekali ke masjid karena bertengkar terus ini 01, 02. Tadinya dia jarang-jarang ke masjid, selalu terlambat ke masjid, pas 2 istrinya rajin sekali ke masjid, bahkan bermalam di masjid. Kenapa kira rajin sekali ke masjid? Masya Allah, 2 istrinya rajin sekali ke masjid. Bertengkar terus ini istriku. Ya. Ternyata rajin ke masjid bukan karena mau rajin beribadah, stres. Stres sih, berkelahi terus istrinya. Saya kira ini cukup ya. Jadi poligami itu nikmat sebenarnya, tapi ingat ya, ada susahnya, banyak susahnya juga itu. Iya. Apalagi yang sembunyi istrinya itu paling repot hidup di dunia itu kalau sembunyi istri. Kemana lagi bapak meeting, rapat, mak beles itu berdosa itu. Kenapa lama kembali? Dari tadi ada acara kadis, kita makan-makan, padahal pergi rumahnya istrinya yang kedua. Sampai kapan dia mau berbohong? Dan itu menyakitkan sekali itu. Nanti kalau kedapatan pusing mati. Jadi saya kira harus kalau mau menikah itu gentle, berani, memang sudah siap mental, ada harta, keberanian, jadi laki-laki yang kuat. Jadi kalau masih setengah-setengah jangan. Kalau belum siap jangan ya. Sekiranya wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Baik, demikianlah tadi sesi tanya jawab.
Bagi yang belum sempat dijawab pertanyaannya, bisa dikirimkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.